Smartwatch ini memiliki durabilitas yang cukup bagus katanya. Kemudian memiliki sertifikasi IP68 sehingga ini bisa untuk kita cuci teman-teman YouTube. Kemudian harganya cukup terjangkau, under 200.000 dan dari brand yang cukup terpercaya karena brand ini sudah mulai serius menjual produknya di Indonesia dari brand itel. Dan barang ini sempat goib, akhirnya sekarang sudah ready lagi. Teman-teman buruan check out karena takutnya nanti keburu goib lagi teman-teman YouTube, karena lagi banyak diburu teman-teman pencinta smartwatch. Dan inilah review dari itel smartwatch 011 Sonnes. Check this out. Dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan sepasang strap seperti ini dengan pin lock sehingga kita bisa lebih mudah dalam lepas dan pasang strap. Dan yes, strap ini universal di 22 mm sehingga kita lebih fleksibel untuk membeli strapnya di toko online teman-teman YouTube. Seperti ini saya sudah menggantinya menggunakan strap 22 mm yang juga ternyata bisa dipasangkan teman-teman YouTube. Kemudian kita juga mendapatkan casan ya, casannya seperti ini dengan magnetik dengan 2 pin yang akan kita pasangkan di sini. Dan teman-teman tidak perlu khawatir karena jika kebalik ini akan saling tolak menolak magnetnya. Jadi harus memang tepat di sini teman-teman, tidak akan terbalik. Lama pengecasannya ya 2,5 jam dari 0 sampai penuh. Dan tentu saja untuk smartwatch pada umumnya teman-teman jangan menggunakan kepala charge yang lebih dari 2 ampere teman-teman YouTube, karena bisa jadi yang pertama merusak dari casannya atau justru smartwatchnya yang akan rusak teman-teman YouTube. Oke, itu saja dalam paket penjualannya. Tentunya ini yang barang paling pentingnya yaitu smartwatchnya. Saya sudah melakukan setting-setting ya, dan ini ternyata bisa raise to wake ya teman-teman YouTube. Dan ukurannya cukup kecil di pergelangan tangan saya yang kecil ya, jadi cukup pas ya di pergelangan tangan yang mungil ya. Bisa dipakai untuk pria dan wanita karena ini unisex. Untuk anak-anak juga cukup worth ya, karena dengan harga yang under 200.000. Saya mendapatkan dengan harga 160 plus potongan diskon live jadi 142 teman-teman YouTube. Sungguh worth it dengan jam tangan kualitas dari brand itel ini teman-teman YouTube. Memang di luaran sana banyak sekali jam dengan harga yang serupa tapi dari brand yang mungkin tidak pernah kita kenal ya teman-teman YouTube. Oke, review dari jam itel SW smartwatch 011. Untuk swipe-nya teman-teman YouTube, untuk diklik di tombolnya ini kita bisa lakukan gulir ya. Ada crownnya yang ada seperti stopnya ya, jadi tidak geleser langsung, ada klik-kliknya. Dan ini terbuat dari bahan ABS yang katanya cukup kuat teman-teman YouTube, cukup kuat. Nah, di mode gayanya juga kita bisa memilih mode gaya yang ada pilihan 4 ya, 4 mode yang teman-teman bisa pilih sendiri ya, teman-teman bisa jelajahi ya. Namun untuk bagi saya ya yang sehari-hari menggunakan smartwatch Wear OS ya, ini tidak smooth teman-teman YouTube. Kita harus melakukan penekanan sedikit ya. Jadi digeser dragnya tuh harus benar-benar drag, karena kalau kita tertekan sedikit seperti tadi ya, saya ternyata mengklik bagiannya ya.
mengklik bagiannya. Dan ini teman-teman YouTube tidak ada menu untuk back di swipe seperti ini untuk kalau kita masuk ke aplikasinya. Namun kalau sudah masuk seperti ini bisa. Tapi setelah ini ya kita harus menekan tombol fisiknya untuk masuk ke home screen-nya ya teman-teman YouTube. Untuk watch face-nya kita disediakan ada pilihan 1, 2, 3, 4 dan ini 5 pilihan watch face. Namun untuk watch face kelima ini kita bisa melakukan download di aplikasinya FitCloud Pro teman-teman YouTube. Nanti saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggantinya di handphone ya teman-teman YouTube. Baik, lanjut ke smartwatch-nya. Dari atas ke bawah di sini kita ada shortcut settingan ya, yang bisa mengatur di sini, bisa mengatur brightness teman-teman YouTube. Yes, ini walaupun brightness-nya bisa kita atur dengan mudah, tapi tidak mendukung auto brightness teman-teman YouTube. Kita harus melakukan manual brightness. Ada pengaturan musik player di sini. Untuk swipe dari bawah ke atas akan ditampilkan notifikasi ya, notifikasi pesan, dan ini juga perlu lakukan setting di handphone. Nanti saya akan membuat tutorialnya di video ini teman-teman YouTube. Kemudian swipe dari kiri ke kanan akan masuk ke shortcut ya, shortcut menu yang bisa kita langsung temukan di home screen-nya. Ini wallpapernya sudah saya ganti menggunakan wallpaper atau watch face yang seperti di iklannya dari smartwatch ini. Lalu fiturnya apa saja? Ya, di sini kita dengan menekan klik ada mode olahraga, ada heart rate, ada mode tidur ya, mode tidur. Kemudian ada mode sportnya ya, penghitungan langkah ya. Kemudian detak jantung, blood pressure ya, tekanan darah. Kemudian ada cuaca, ada kewanitaan ya untuk merekam siklus menstruasi. Kemudian ada stopwatch, ada timer, ada alarm, kalender, dan ada kalkulator ya bagi teman-teman yang ingin ujian menggunakan kalkulator, dan find my phone ya. Jadi dengan klik di sini maka teleponnya akan berdering. Kemudian ada menelpon dari jam ya. Di sini juga built-in speaker dan mikrofon ya. Jadi kita bisa mengangkat telepon dari smartwatch-nya. Namun catatan ya, hanya telepon via seluler saja yang bisa diangkat dan ditelepon dari smartwatch. Itu saja sih, seperti itu. Standar ya, fitur-fiturnya standar. Namun melihat harganya ini cukup worth it dibeli teman-teman YouTube. Oke, lanjut ke cara pengoperasiannya di handphone. Teman-teman bisa download ya aplikasinya FitCloud Pro seperti ini. Di buku manualnya ada. Kemudian di sini juga ada QR code-nya untuk menemukan aplikasinya. Setelah dibuka ya teman-teman, klik info aplikasi seperti ini. Kemudian teman-teman berikan akses notifikasi, kemudian berikan akses izinnya, perizinannya semua teman-teman berikan aksesnya. Kemudian teman-teman tampilkan di atas aplikasi lain juga diizinkan. Setelah itu ya teman-teman, setelah melakukan itu semua, teman-teman bisa buka aplikasinya dan sandingkan ya, sandingkan perangkatnya melalui sambungan Bluetooth ya. Teman-teman menyalakan Bluetooth-nya dan akan tersambung ke smartwatch-nya ya. Nah, ini saya sedang menyalakan Bluetooth. Nah, selanjutnya teman-teman pergi ke menu saya, ke sini, kemudian ke setelan teman-teman. Kemudian bantuan pengingat notifikasi di sini yang akan menentukan aplikasinya akan masuk atau tidaknya ya. Bantuan pengingat notifikasinya mengatur ya, membaca log panggilan, semuanya diatur, diberikan izin ya. Kalau semuanya sudah putih seperti ini, maka ini sudah benar settingannya. Tapi kalau masih tulisannya merah-merah, berarti pengaturannya belum berhasil. Setelah itu, untuk bisa menerima notifikasi dari
aplikasi WhatsApp dan lain-lain, teman-teman pergi ke perangkat di sini, kemudian paling atas notifikasi sundul, aneh ya namanya. Kemudian teman-teman bisa aktifkan ya mana notifikasi yang ingin teman-teman bisa baca di smartwatch. Di sini saya hanya mengaktifkan WhatsApp dan peringatan panggilan saja teman-teman YouTube. Teman-teman bisa menambahkan email, Facebook, Skype, Instagram, Kiki, WeChat dan lain-lainnya. Di sini ada pengingat yang lain teman-teman YouTube. Ini dari aplikasi-aplikasi yang memang memiliki akses untuk notifikasi. Seperti itu. Jadi setelah ini maka notifikasi semua akan masuk ke smartwatch itel 011 ini. Lalu bagaimana caranya mengganti watch face ya, mendownload watch face. Sayangnya watch face yang bisa kita download tuh hanya satu teman-teman YouTube. Tapi bukan berarti satu itu tidak bisa kita ganti-ganti. Jadi satu itu bisa kita ganti-ganti, hanya kita harus melakukannya di handphone ya, di smartphone. Tidak bisa langsung menggantinya di smartwatch seperti ini. Layaknya kita mengganti seperti ini. Jadi yang hanya bisa kita ganti hanya yang satu ini. Caranya bagaimana? Teman-teman masuk ke perangkat ya, kemudian gulir ke bawah ya. Teman-teman cari yang namanya dial library ya. Dial library. Teman-teman masuk. Nah, di sini maka akan terlihat pilihan watch faces yang cukup banyak dan gratis teman-teman YouTube. Teman-teman tinggal pilih aja salah satu, misalkan seperti itu ya yang saya tadi, misalkan seperti ini ya teman-teman YouTube. Tinggal teman-teman klik dorong ya, bahasa Indonesianya, atau download, nanti maka akan tersinkronisasi ke smartwatch-nya. Misalkan yang warna kuning seperti ini ya, kemudian dorong, dia akan mengunduh dan mempersiapkan. Prosesnya agak lama ya, tidak langsung instan cepat seperti itu. Kita hanya perlu menunggu sampai proses di smartphone-nya selesai, maka akan terinstall dan diaplikasikan di smartwatch-nya. Kita tunggu saja ya, nanti akan ada keterangan. Nah, seperti ini teman-teman YouTube. Seperti ini, maka ini proses pemindahan dari watch face-nya seperti ini, maka akan tampil dan yang tadi akan hilang teman-teman YouTube. Yang tadi akan hilang. Jadi hanya bisa mendownload satu yang bisa diganti langsung dari smartwatch-nya. Dan kalau kita melihat reason-nya ya di sini, panggilan saya. Tulisannya panggilan saya. Nah, seperti ini teman-teman YouTube. Kita bisa menggantinya dengan yang pernah kita download sebelumnya ya, seperti itu. Dan teman-teman YouTube, untuk fitur-fitur lainnya ya di handphone ini bisa kita atur sedemikian rupa mana teman-teman yang ingin diaktifkan ya, untuk mendapatkan kualitas ketahanan baterai yang teman-teman inginkan. Tentunya dengan banyak fitur yang di teman-teman aktifkan, maka ketahanan baterainya akan semakin menurun. Untuk klaimnya ya, dia standby selama 30 hari ya. Standby berarti tidak ada Bluetooth yang diaktifkan. Dan apabila ini di Bluetooth-nya dinyalakan dan berbagai fiturnya diaktifkan, ini diklaim bisa bertahan 5 hari teman-teman. Ada kekurangannya juga, ini tidak bisa kita nyalakan dengan menyentuh layarnya teman-teman YouTube. Atau jika saya salah, silahkan dikoreksi di kolom komentar ya, apabila teman-teman bisa melakukan settingannya untuk bisa menyalakannya. Jadi kita harus melakukan raise to wake untuk menyalakannya, atau menekan tombol ini teman-teman YouTube, tombol crown-nya, untuk menyalakan display dari si itel smartwatch ini. Oh ya, untuk penghitungan fitur detak jantung, kemudian blood pressure-nya tidak saya review karena saya tidak memiliki alat yang akurat untuk membandingkan smartwatch ini
dengan alat yang lebih akurat. Demikian review kali ini, klik like jika suka, jangan lupa subscribe. Inilah Wijaya Channel, bye guys.